itu kenapa Bu? Anak saya waktu ada penjarahan malam itu paginya dia kesini pagi sekitar jam 6.30 pagi minggu ya. Dia ngambil outdoor AC berdua temennya. Outdoornya aja atau? Iya, outdoornya aja. Outdoornya aja ngambil outdoor AC. Udah pagi, udah jam 6.30 pagi. Oh berarti yang pas kejadian malam itu enggak ada? Enggak. Cuman pagi itu aja dia ngambil outdoor AC. Terus itu barangnya di mana? Barangnya ada di Polres Jakarta Timur sekarang sebagai barang bukti. Oke. Anak Ibu? Anak saya juga di Polres. Oke. Anaknya Bu usia berapa? Anak saya itu usia 26 tahun. Ketika ngambil outdoor itu memang karena kebutuhan atau seperti apa Bu? Tidak, bukan karena kebutuhan, mungkin karena ikut-ikutan aja ya. Malam orang jarang, sisa-sisa itu mungkin pada bawa. Anak saya juga bawa gitu sama temennya. Nah, proses ditangkapnya sendiri ketika itu gimana yang Ibu tahu ceritanya? Proses ditangkapnya jam 12 malam anak saya, Mama Aldi ditelepon Kapolsek sama Bapak Bayu. Bayu ini intelnya Kapolsek Duren Sawit ya. Aldi ditelepon sama Bapak Bayu sama Kapolsek ini. Dia ditelepon apa katanya? Aldi, kamu mau datang sendiri apa dijemput? Mau datang sendiri Pak. Aldi datanglah malam itu ke Polsek ya. Ke Polsek bawa motornya dia, datang malam itu. Tapi sampai pagi saya nggak ada kabar. Nggak ada kabar, saya tanya pagi itu di Polsek. Nggak ada Bu, nggak ada yang ditangkap di sini. Tukang rokok yang di Polsek bilang, Ibu yang masalah AC ya? Iya, anak Ibu udah dibawa ke Polres Jakarta Timur, kata dia. Saya langsung ke Polres. Saya pergi ke bagian Jatantras, anak saya ada di situ. Langsung ditahan? Enggak, belum, masih di ini sih, masih di ruangan Jatantras itu, pemeriksaan. Yang hari Selasa pagi ya. Ya, setelah itu kan ya Aldi masih di situ juga sih, belum ini kita juga, makanya saya cari yang bantuin saya, yang dampingin saya, kuasa hukumnya. Kerja apa Aldi? Kapan dia? Ya, tanggal hari Kamis juga ketemu ya Bang ya. Hari Kamis itu ketemu juga, hari Selasa itu juga ketemu, Kamis juga ketemu. Aldi kerja apa Bu? Aldi itu kerjanya parkir. Aldi ini kan anak saya ini dia kan tunagrahita. Jadi ya kerja apa aja serabutan sih, tapi dia 3 hari sekali dia parkir gitu kan. Dia parkir 3 hari sekali gantian sama teman-temannya. Ini kan yang ambil cuma outdoor. Iya, cuman outdoor AC aja. Sudah minta maaf tadi Bu? Sudah melakukan perdamaian? Penjelasannya begini, kami dari tim kuasa hukumnya saudara Muhammad Renaldi. Orangnya Gedein lagi Bang. Jadi kami dari tim kuasa hukumnya Muhammad Renaldi pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 4 tanggal 5, kami kemarin sudah melakukan datangi Polres, bertemu langsung dengan Muhammad Renaldi langsung, dan alhamdulillah diberikan ruang untuk bertemu dengan Muhammad Renaldi dari pihak Polres langsung, dan kami bersyukur itu langkah itu dilakukan. Tapi berselang beberapa 1 hari kemudian kami dari tim kuasa hukum mengajukan upaya restoratif justice atau restoratif justice dan penangguhan penahanan terhadap pelaku, dalam hal ini Muhammad Renaldi. Kenapa demikian? Kami melakukan upaya hukum ini karena kami merasa bahwa saudara Muhammad Renaldi ini punya keterbatasan mental. Dalam hal ini adalah tunagrahita atau keterbatasan disabilitas intelektual, yang jelas pada kejadian itu yang kami menganggap bahwa mungkin saja Muhammad Renaldi ini terpengaruh akibat gerakan massa yang terjadi pada saat malam hari, dan dia datang pada saat pagi hari pukul 6.30, dan dia mengambil salah satu mesin AC outdoor, lalu kemudian saat ini sudah diamankan oleh Polres Jakarta Timur. Upaya hukum yang kami lakukan itu alhamdulillah kami juga melakukan upaya komunikasi juga, dan alhamdulillah ibunya Renaldi juga melakukan komunikasi langsung dengan Mas Uya, walaupun mungkin belum direspon, tapi alhamdulillah hari ini kami bertemu langsung dengan timnya Mas Uya. Kami sangat bersyukur ya, artinya kita tahu lah Mas Uya ini hari ini menjadi korban ya, beliau menjadi korban dan beliau mengalami kerugian baik material maupun imaterial, tapi alhamdulillah beliau berjiwa besar untuk
menerima semua apa yang terjadi, dan hari ini kami sudah bertemu langsung dengan timnya. Alhamdulillah kami sudah face to face berbicara langsung bagaimana caranya upaya penyelesaian hukumnya, dan sudah direspon juga dengan tim kuasa hukumnya Mas Uya Pria. Mudah-mudahan insya Allah ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ada setidaknya ada upaya perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban langsung atau Mas Uya Pria dengan keluarganya. Pasal Itu sih sebenarnya yang pasal yang dituduhkan apa bang dari pihak? pasal 170 Apa itu terkait pencurian atau melakukan upaya pengrusakan dan pencurian. Ancamannya sendiri bang berapa? Ancamannya bisa di atas sampai 5-7 tahun. Bang, pihak Mas Uya kan tidak melakukan laporan ya? Ya, dari pihak Mas Uya memang tidak melakukan laporan, tapi kami berharap sebenarnya, maksudnya Mas Uya tidak langsung melakukan laporannya, tapi kami berharap mudah-mudahan ya dari Mas Uya ada langkah yang positif. Kami ingin ada upaya penegakan hukum yang lebih humanis, mungkin yang dilakukan yang didorong langsung oleh Mas Uya Pria, upaya bertemu langsung dengan pihak keluarga korban, pihak pelaku, keluarga pelaku, agar ada upaya penyelesaian hukum yang humanis lagi. Ibu izin Bu, anak yang pas di pagi hari itu kan Aldi sama temannya juga. Iya. Nah, untuk yang ditangkap itu apakah temannya juga ikut ditangkap? Iya, atau temannya juga ikut ditangkap. di malam itu juga sama Aldi ke Iya. Polsek kita ditangkap Malam. malam ke Polsek. Bu, permohonan maafnya sudah diterima belum sama pihak Mas Uya? Ibu yang akhirnya meminta maaf nih karena Iya. anaknya. Gimana? Ya kita udah menyampaikan melalui video juga, DM juga. Tapi yang melalui video itu udah diterima sama Mas Uya langsung. Apa? Udah diterima permohonan maaf saya. Tapi kan Mas Uya kan ada kuasa hukumnya juga. Jadi saya ngobrol langsung sama kuasa hukumnya. Intinya pihak Mas Uya sudah memaafkan. Jadi tadi kami koordinasi dengan pihak kuasa hukumnya menyampaikan terkait dengan masalah ini Mas Uya sendiri itu memaafkan. Tinggal bagaimana langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Mas Uya. Karena harapan kita ya sebagai kuasa hukum dengan melakukan langkah-langkah upaya restoratif dan pengajuan penangguhan penahanan ke Polres Jakarta Timur itu pun juga direspon positif oleh Mas Uya dan pihak Polres Jakarta Timur. Sekarang ini kan upaya kita ini kan untuk mempertemukan antara kedua belah pihak, keluarga pelaku sama Mas Uya sendiri, biar itu menjadi rujukan untuk bagaimana kita mengambil langkah restoratif justice. Rujukannya apa? Rujukannya Perkapolri nomor 8 tahun 2021 terkait dengan upaya restoratif justice. Kalau klien kami sendiri, kenapa sampai hal ini kami mengajukan? Karena klien kami sendiri tidak punya riwayat. Pertama, tidak punya riwayat terkait dengan perbuatan pidana. Baru kejadian hari ini. Itu pun karena dia terprovokasi dengan gerakan penjarahan di malam hari. Baik. Ya, berarti untuk restoratif justice-nya belum masih dilakukan untuk Mas, kalau dari kuasa hukumnya Mas Uya sendiri sih tadi menyampaikan bahwa dia akan membantu mengambil langkah-langkah itu juga. Bu, untuk kondisi anak itu sendiri sekarang seperti apa di sana? Kalau Aldi mah baik-baik saja di Polres. Ada Jakarta keluhan Timur. mungkin? Tidak ada keluhan, selama ini nggak ada keluhan. Saya pun berpesan di situ, Bapak jaga anak saya ya, ya Bu, tenang aman. Kalau di sini makanan sudah 3 kali sehari makanan sehat juga, air minum banyak, Ibu jangan khawatir anak Ibu katanya gitu. Aldi menyesal tidak Bu? Atau Ya ibu pasti menyesal, Aldi pasti menyesal. Ketemu kita aja, kalau ketemu nangis terus dia, karena dia kan ya biarpun umur 26 tahun itu kalau psikolog bilang dia tetap anak kecil. Dia tetap anak kecil, perilakunya itu kayak anak kecil. Jadi Aldi ini karena punya keterbatasan pengetahuan, punya Grahita tadi. Dia itu bisa kami bilang bahwa terprovokasi dengan gerakan malam. Jadi dia tidak memikirkan konsekuensi Akibatnya. hukum atau resiko hukum yang nanti dialami oleh Aldi sendiri kayak bagaimana. tapi kecewa dengan sikap anak sendiri Bu? Ya kecewa pasti orang tua. Jadi kan kita nggak bisa tidur, kita mikir. Jadi mau ngapa-ngapain itu kita juga nggak semangat. Bu, kalau Mas Uya, Mbak Astrid nonton, ada yang ingin disampaikan? Silakan Bu, lihat kamera Bu. Ingin Ya. menyampaikan sesuatu? Untuk Mas Uya dan Mbak Astrid, keluarga besar Mas Uya dan keluarga besar Mbak Astrid, saya minta maaf atas keteledoran anak saya Muhammad Rinaldi, supaya dimaafkan dan dicabut tuntutannya. Sebenarnya ya
supaya Mas Uya dan Mbak Astrid membantu anak saya dalam proses hukumnya. Saya pun berharap semua ini selesai. Udah. Ya, terima kasih Ibu.